Halo semua. Beberapa waktu lalu saya mendengar ada pembahasan kasus hukum yang menarik di radio Singapura. Kali ini tentang perkawinan, perceraian, dan warisan. Pada saat dibahas, narasumber di radio tersebut ada dua kisah. Jadi dia bilang ada dua kisah. Kisah pertama ada pasangan yang sudah berusia lanjut, mereka bercerai, gitu ya. Nah, dalam proses perceraiannya, si kakek ternyata sudah membuat wasiat, dia punya harta itu mau dikasih ke cucu. Nah, tapi kakeknya keburu meninggal duluan sebelum proses perceraiannya selesai. Pertanyaannya, istrinya, si nenek, dapat nggak bagian dari situ? Nah, kemudian case kedua, ya, ada suami istri, sudah bercerai 10 tahun yang lalu. Eh, Kemudian suaminya itu menikah lagi di luar negeri ya. Dia ini ceritanya di Singapura ya. Jadi suaminya menikah lagi kalau nggak salah di New Zealand. Malah setelah itu dilaporkan sama mantan istrinya dia masuk penjara. Nah, kenapa bisa begitu? Mari kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Jadi kalau kita berbicara kasus perceraian, mungkin kita harus memahami sedikit dulu tentang cara kerja kasus hukum, undang-undang atau ketentuan perceraian di Singapura. Ini berdasarkan yang saya dengar ya. Karena saya nggak punya undang-undang di sana, saya nggak baca juga. Ini cuman berdasarkan yang saya tangkap aja. Jadi di Singapura itu pengadilan itu hanya menerima perceraian karena 5 alasan. Pertama, hubungan di luar nikah yang ketangkap dalam 6 bulan terakhir. Jadi kalau misalnya hubungan di luar nikahnya itu terjadi di lebih dari 6 bulan yang lalu, itu ternyata nggak bisa menjadi dasar untuk menggugat. Ya, jadi ini sekali lagi ya di Singapura ya, saya juga kurang tahu detailnya. Kedua, pengajuan perceraian bisa dilakukan misalnya ada tindakan yang tidak baik, misalnya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian bisa juga hilang, ya. Jadi suami atau istri menghilang selama 2 tahun, itu juga bisa dilakukan pengajuan. Kemudian 3 tahun sudah pisah rumah dan kedua pihak sepakat. Jadi sudah pisah rumah, setelah 3 tahun dua pihak sepakat. Nah kemudian ada juga yang kelima, sudah pisah rumah 4 tahun dan hanya salah satu yang sepakat saja. Ya, jadi kalau misalnya sudah 3 tahun dua pihak tapi cuma satu yang mau satu nggak bisa. Kalau di tahun keempat baru satu pihak mau sudah bisa. Jadi ini 5 alasan yang diterima di pengadilan di sana. Nah kemudian ada juga syarat tambahan yaitu sebenarnya gini ya dimanapun ya pernikahan itu kan untuk kemajuan negara juga ya dengan menikah orang berpasangan berbentuk keluarga. Kemudian apa namanya ya kalau misalnya mereka punya anak itu kan juga meneruskan kehidupan bernegara juga seperti itu. Jadi semuanya juga kepengennya long term sehingga nggak bisa sebelum 3 tahun sudah diajukan. Nah kalau yang sebelum 3 tahun mau diajukan itu bisa di Singapura kalau ada kondisi-kondisi yang khusus. Nah waktu dia bahas kondisi khusus saya dengar oh ternyata unik juga misalnya salah orang ya. Misalnya katakan si A mau nikah sama si B, si B ini ternyata kembar siam. Nah, mungkin si A-nya mau nikah sama kakaknya, tapi kok dapatnya sama adiknya gitu. Nah, jadi ketukar, entah karena apa, somehow ketukar. Nah, kalau itu boleh gitu ya. Atau ternyata setelah menikah punya anak, anaknya ternyata bukan anak kandung biologis daripada pasangan tersebut. Nah, atau yang ini menolak menjalankan kewajiban suami istri. You know lah ya apa itu. Ya jadi kalau kalau seperti itu juga tidak tidak itu bisa diajukan. Nah, kalau di Singapura itu prosesnya ada 2 tahapan. Jadi tahapan pertama itu disebut kita bilang aja putusan pertama ya, putusan perdana. Biasanya di sini dia putus, oke, statusnya bagaimana, harta gonogininya bagaimana, kalau ada anak siapa yang asuh, kemudian kalau yang tadinya pasangan suami istri, satu kerja satu enggak, yang tidak bekerja dia punya alimoni kalau di sana. Kalau di sini mungkin sebutnya uang uang biaya hidup lah gitu ya. Itu bagaimana?
Ya. Nah, itu biasanya diputus dulu di depan. Nah, kalau dalam 3 bulan tidak ada eh, tanggapan atas yang putusan pertama itu, maka baru diputus sekali lagi yang disebut dengan putusan final. Ya. Jadi proses perceraian di Singapura itu baru final kalau ada putusan final. Jadi kalau baru putusan pertama tapi tidak ada putusan final, maka belum resmi. Nah, itu dasar hukum yang ada di Singapura. Nah, kita ke kasus pertama. Jadi kakek nenek ya sayangnya sudah bertahun-tahun gitu ya memutuskan bercerai gitu. Nah, kemudian mereka mengurus di pengadilan dan sudah keluar putusan pertamanya itu. Jadi baginya gimana segala macam dan lain-lain. Ternyata kakek ini sudah pernah bikin wasiat. Katanya sih semua harta dia kalau dia meninggal dikasih ke cucunya. Coba Google kayaknya antara keponakannya atau cucunya. Saya kurang jelas ya. Karena pas yang Mandarinnya ditranslate itu keluarnya nephew. Nephew itu kan keponakan ya. Tapi kalau di pas narasumbernya ngomong sih itu cucunya gitu. Nah, jadi sudah ada putusan seperti itu. Ternyata sebelum putusan finalnya nyampe, ya kakeknya keburu meninggal. Ya, statusnya belum resmi. Nah, pertanyaannya, harta sang kakek itu apakah ada yang diambil oleh nenek? Karena kan kalau suami istri salah satunya meninggal, ya misalnya suaminya meninggal, hartanya jadi atas nama istri atau sebaliknya gitu. Nah, ini kan belum resmi nih. Jadi sekarang pertanyaannya, hartanya dia itu apakah nenek tetap dapat bagian atau semua ke cucunya sesuai wasiat kakek. Nah, um, saya tidak tahu apakah ini neneknya yang menggugat ke pengadilan karena nggak dapat atau cucunya gitu ya. Jadi menurut si pengacara yang membahas itu ada 2 skenario. Dia bilang skenario pertama adalah kalau kakek dan nenek misalnya sudah resmi bercerai, maka pasti ada harta gonong gini. Ya. Jadi ada sebagian dari harta kakek yang dikasih ke cucu itu mesti dikurangi dulu bagian neneknya. Misalnya contoh ya, kakek punya misalnya uang di bank, let's say 100 juta. Nah, pada saat putusan pertama, berdasarkan hitung-hitungan kuno gini segala macam, katakan dari 100 juta itu hak neneknya 50 juta. Jadi kalau misalnya dibilang semua harta kakek kasih ke cucu, maka 100 juta itu mesti dipotong dulu bagian neneknya 50 juta, baru 50-nya bisa dikasih ke cucu. Itu skenario pertama. Nah, skenario kedua, karena kakek neneknya masih dalam proses, artinya mereka masih suami istri secara sah, maka ya wasiat kakek harus dilaksanakan sepenuhnya 100%, yaitu 100%-nya ke cucu. Nah, jadi itu 2 skenario. Nah, ternyata dari info pengacara di radio tersebut mengatakan pengadilannya ternyata dia ke nomor 2. Kenapa? Karena pada waktu itu proses perceraian kakek neneknya belum selesai. Jadi mereka masih suami istri dan yang sah. Suami istri yang sah karena kakek sudah membuat wasiat kasih ke cucu, ya di sana itu tidak mungkin mereka tidak menggunakan hukum muslim atau apa gitu ya. Jadi itu semuanya ke cucunya. Jadi itu yang terjadi di Singapura seperti itu. Nah, kemudian kisah kedua. Ini suami istri sudah membina rumah tangga karena suatu hal mereka bercerai. Sudah 10 tahun gitu ya. Nah, tapi mereka baru sampai di putusan pertama. Nggak tahu memang sudah nggak ngerti gitu ya. Karena nggak ngerti, mereka nggak ngurus. Nggak bisa ketemu kata sepakat ya. Mungkin istrinya mau A, suaminya nggak mau kasih, atau sebaliknya, I don't know gitu. Nah, kemudian, atau ya mungkin namanya orang berpisah nggak baik-baik ya, sudah nggak mau ketemu lagi gitu. Jadi ya nggak pernah mereka ke pengadilan mengurus yang namanya putusan final itu. Nah, setelah bercerai, mereka menjalani kehidupan masing-masing. Ternyata suatu ketika dalam prosesnya itu ternyata suaminya itu setelah dapat putusan cerai putusan pertama itu dia menikah dengan wanita ya. Menikahnya nggak di Singapura, menikahnya di New Zealand. Jadi catatan sipilnya semuanya dilakukan di luar negeri. Nah,
somehow pernikahan ex suaminya dengan wanita di luar negeri itu diketahui sama mantan istrinya, walaupun sudah berlalu 10 tahun ya mereka proses itu ya. Nah, di Singapura itu kalau kita bicara menikah lagi ya, di sini mungkin kita sebut poligami ya, itu pelanggaran hukum Bapak Ibu. Jadi karena suaminya belum resmi bercerai dari istrinya, kemudian dia menikah lagi, walaupun registrasi yang dilakukan di luar negara itu, mantan istrinya melaporkan suaminya ke polisi. Tuduhannya adalah suaminya menikah lagi gitu. Nah, tebak apa hasilnya Bapak Ibu? Nah, hukum di Singapura kan mencoba untuk melindungi wanita dan anak-anak gitu ya. Jadi ya tadi saya sebut menikah lagi itu adalah pelanggaran hukum. Suaminya ditangkap, dinyatakan bersalah, ya masuk penjara 2 bulan. Jadi hukum di Singapura jalan-jalan seperti itu. Nah, ya namanya hukum, memang reputasi hukum di Singapura memang lebih baik menurut saya ya dibandingkan negara-negara banyak negara. Tapi tentu semua negara punya plus minusnya sendiri gitu. Nah, eh, apa yang bisa kita pelajari ya? Pernikahan itu keputusan besar dalam hidup. Kadang-kadang bukan cuma hubungan 2 orang, tapi juga 2 keluarga. Nah, kemudian 2 keluarga itu bisa jadi banyak keluarga lagi. Kalau misalnya yang menikah punya kakak dan adik, kakak adiknya nikah lagi, jadi keluarganya banyak, apalagi kalau yang hartanya banyak gitu ya. Jadi semua harus dipikirkan dengan baik-baik dan matang. Jangan emosional, jangan karena keputusan sesaat dan bagaimana. Dan kalau memang sudah diputuskan, ya harus dijalankan komitmen. Gitu. Nah, ya namanya hidup tidak ada yang tahu ya. Kalau memang perceraian itu adalah pilihan terakhir yang harus diambil, entah apapun alasannya, itu juga perlu disikapi secara rasional. Bagaimana dengan biaya hidup kalau salah satunya nggak bekerja? Mampu nggak yang bekerja itu membiayai? Oke, mampu. Mau nggak? Ya karena jadi satu pertanyaan lagi gitu kan. Namanya cerai kan pasti nggak semuanya baik-baik gitu ya. Kemudian pihak yang bercerai itu harus memberikan mungkin setengah daripada income-nya kepada satu pihak atau bahkan lebih karena mungkin di sana yang mengasuh anak gitu. Nah, bagaimana dengan aset? Kalau aset tidak ada sih gampang ya, cerai-cerai aja gitu ya. Kalau aset mulai banyak itu jadi bingung, apalagi yang namanya keluarga besar itu juga bisa ikut campur. Jadi semuanya perlu dipikirkan. Nah, semua masalah ya kalau mau dipikirkan jalan keluarnya, diusahakan baik-baik, kemudian beribadah menurut kepercayaan masing-masing, saya yakin sedikit banyak pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita dalam membina keluarga lebih baik. Demikian, semoga hari Anda menyenangkan. Terima kasih.